Oke, sebelum videonya dimulai, kalian bisa follow Instagram aku dulu @kalstudy karena di situ aku update karya-karya aku dan ada beberapa review stationery juga. Jangan lupa dicek. Halo semuanya, balik lagi sama aku Akila. Video kali ini adalah salah satu video yang paling banyak di request sama kalian. Yep, ini adalah how I started my own business. Di video ini aku akan cerita tentang perjalanan bisnis kecil aku. Nah, sekarang sebelum aku mulai ke videonya, aku mau kasih tahu dulu aku tuh sebenarnya jualan apa sih. Jadi, aku tuh jual customized acrylic sign dan kalian itu bisa request aku tulisan apa aja dan cocok banget buat kado wisuda, hiasan di kamar, atau kado-kado lainnya. Customized acrylic sign ini adalah 100% tulisan tangan aku, jadi ini bukan print-printan dan ini juga bukan cetakan. Nah, selain itu, aku juga ada jual greeting card. Siapa tahu kalian mau kasih acrylic sign ini sebagai kado, jadinya kalian nggak usah nulis ucapan lagi. Kalian tinggal beli aja greeting cardnya, nanti aku tulisin. Awal mulanya gimana? Terus dapat ide dari mana kok bisa jualan acrylic sign? Oke, jadi kita flashback dulu. Waktu itu tuh bulan Mei tahun 2020. Awalnya tuh aku lagi ngedekor kamar aku kan. Terus aku tuh kepikiran buat bikin hiasan kamar. Jadi aku beli stand sama wooden easel sama aku beli akrilik juga. Dan aku tuh kayak langsung percobaan gitu loh. Aku cari contohnya di internet dan aku langsung tulis tuh pakai Posca ke akrilik. Dan ternyata hasilnya itu aku suka banget dan banyak followers aku yang pengen aku jualin. Nah, hasilnya tuh kayak gini, tapi ini yang versi belum aku coating. Nah, dari situ akhirnya aku memutuskan untuk jual acrylic sign. Setelah aku research untuk akriliknya, stand, packaging, thank you card, dan lain-lain, akhirnya aku memutuskan untuk jualan di Shopee. Aku tuh pakai Shopee supaya biar enak ngatur segalanya, mulai dari stok, chat ke customer, pengiriman, dan sampai keuangan. Sebenarnya di Shopee ini banyak banget fiturnya, cuman karena aku pedagang baru, jadinya ya aku masih sama-sama belajar. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian semua, karena pada tanggal 29 Oktober, Kelstaff diberi kesempatan untuk jadi star seller di Shopee. Waktu itu aku kaget banget karena ngerasa kalau targetku itu belum terpenuhi alias nggak berharap juga untuk jadi star seller. Karena dari awal niatku jualan ini buat ngejalanin hobi, bukan semata-mata buat cari keuntungan aja. Cuman untuk sekarang ini aku nggak akan maintain star seller aku ini karena aku harus sekolah, apalagi aku kelas 12, jadi nggak bisa maksimal dalam berbisnis. Tapi di luar itu aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah dukung aku. Lanjut sekarang, aku mau kasih tau ke kalian tempat jualan aku. Jadi aku bakal room tour. Ini adalah meja kerja aku, meja yang biasa aku pakai untuk kerjain orderan. Kebetulan di rumah itu ada satu ruangan yang gak terpakai, jadinya aku pakai untuk ruangan bisnis. Di bagian bawah meja aku ada taruh kontainer kecil, di lacinya itu aku masukin stok wooden easel, cuman aku belum wrap sama ada solasi juga. Di meja atas aku ada bubble wrap yang udah aku potongin, terus ada stok tali rami, ada minyak kayu putih, sama ada alkohol untuk bersihin akrilik, dan perintilan lainnya. Di atas meja putih ini aku taruh peralatan-peralatan gitu, ada staples, pembolong kertas, solasi, dan aku punya laci pink ini udah lama banget, kayaknya dari aku SD, udah kotor, udah aku cat-cat juga. Ini lacinya ada stempel, terus potongan tali rami, dan ada wooden easel yang gak aku pakai. Kita lanjut ke sebelah kanannya. Di sini aku ada rak miniso yang 2 tingkat. Di bagian atasnya aku tuh punya gelas khusus stationery. Jadi ada gunting-gunting, ada pulpen, spidol random. Bagian bawahnya aku taruh kertas untuk greeting card. Kita ke sebelah kanannya lagi, ini ada laci yang aku beli di Ace Hardware. Paling atas isinya stok untuk bonus, terus laci kedua ada stok Posca, dan laci yang paling bawah ini adalah Posca aku yang warna-warni. Di sebelah kanannya lagi, ini aku punya rak pensil warna hijau gitu, dan ini isinya ada stationery random, terus ada Posca-Posca juga. Aku juga ada printer buat ngeprintasi. Aku biasa taruh laptop di sisi kanan, biasanya aku pakai untuk data pesanan. Kalau yang ini laci dari Miniso juga, ini isinya ada stiker-stiker Kelstuff, terus aku ada stok thank you card, dan ada stok untuk seal juga. Di bawah meja bagian kanan aku taruh stok kardus, kebetulan tinggal sedikit jadi aku taruh sini. Dan ini adalah keranjang dimana aku taruh tempat kertas yang udah aku serut. Yang terakhir aku punya alat potong, ini cuma aku taruh di lantai aja karena dia lumayan besar, jadinya kalau ditaruh meja penuh-penuhin tempat. Lanjut, sekarang kita ke proses bikin acrylic sign-nya.
Sebelum aku ke proses pembuatan, aku pastiin dulu data customernya itu udah masuk. Jadi bagian pendata ini aku dibantu sama partner aku namanya Abrar. Jadi dia yang ngatur datanya dan aku tinggal kerjain aja. Tapi meskipun aku tinggal terima data aja, sebelum aku kerjain, aku tetap cek dulu chat Shopee mereka supaya nanti nggak ada kesalahan. Oh iya, seperti yang aku bilang tadi, ini tuh 100% tulisan tangan aku, jadi nggak dicetak pakai print, terus nggak disablon, nggak diapain lah, pokoknya ini semuanya tulisan tangan aku. Biasanya tuh tulisannya aku kayak campurin gitu, ada yang huruf besar, terus ada yang lettering, aku kasih garis-garis juga, jadi secara nggak langsung dengan jualan acrylic sign ini aku belajar tipografi meskipun tanpa ilmu yang kayak bener-bener tertulis gitu loh, ngerti nggak sih, cuman berdasarkan pengalaman coba-coba aja. Aku udah selesaiin satu akrilik dan hasilnya kayak gini, semoga customer aku suka. Oh iya, beberapa customer itu juga ada yang minta difotoin dulu sebelum aku lapisin supaya nanti poskanya itu nggak ngelentek alias jadi permanen. Dan aku kadang-kadang kayak oh, udah sip sih, cuman mereka tuh kayak responnya tuh lama. Maksud aku kalau misalnya kalian pengen difotoin itu cepet balesnya supaya aku bisa kirim lebih cepet dan poskanya tuh nggak cepet rusak juga. Sorry ya jadi cerita, tapi ini berdasarkan pengalaman aku aja. Aku nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi aku pernah kayak gitu dan customernya itu balesnya kayak lebih dari 24 jam dan akhirnya langsung aku kirim dan sampai-sampai tuh tiba-tiba dia kasih bintang 3 tanpa komentar. Kan aku jadi bingung. Oke, lupakan meskipun ada beberapa customer yang kayak gitu, tapi customer yang baik hati, penyabar itu lebih banyak. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian semuanya. Nah, ini adalah orderan yang udah aku kerjain selama ini untuk customer aku. Kalau kalian mau lihat lebih banyak bisa langsung ke @kelstaff. Setelah proses pembuatan akrilik, sekarang waktunya bikin greeting card. Yang pertama, aku potong dulu kertasnya jadi dua. Ini aku pakai paper cutter. Abis itu aku taruh di rak yang tadi. Jangan lupa bersihin tangan dulu. Terus aku baca ulang chat dan data-data customer supaya nanti nggak salah. Terus udah deh, tinggal tulis aja sesuai yang customer mau. Nah, di sini aku tambahin hiasan pakai pulpen putih sama aku kasih stempel bunga-bunga biar lucu. Untuk greeting card ini sebenarnya macem-macem sih. Ada yang minta tulisannya banyak banget dan ada yang minta tulisannya simple. Contohnya yang ini. Lucu kan? Aku kasih pita. Kadang-kadang tuh ya ada orang yang cuman order greeting card aja tapi mereka nggak order acrylic sign dan sekali order tuh bisa kayak 6 kartu gitu. Jadinya aku kerjain kartu aja gitu, aku nggak kerjain akrilik. Lucu sih. Nih, kalau kalian pengen lihat greeting card yang udah aku bikin hari ini lumayan banyak, sekitar 6 atau 7 gitu, atau 8 bahkan, ya kalian lihat aja. Lanjut, sekarang kita ke proses packing. Hal pertama yang harus dilakukan adalah ngelipet kardus. Sekarang kita nggak terima jadi, kita lipat kardusnya sendiri. Dan di sini aku dibantuin Abrar. Tadi di awal aku udah sebut namanya nih, kalau misalnya kalian penasaran sama orangnya. By the way, dia yang bikin intro YouTube aku. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin, ya jangan tanya aku nggak bisa. Setelah lipat-lipat kardus, sekarang waktunya kita serut kertas. Ini pakai alat namanya paper shredder, di Shopee banyak dan ini aku tahu dari TikTok, terus kayak keracunan, fix harus punya sih. Kertas ini fungsinya itu untuk menambah keamanan waktu akriliknya sedang berada di pengiriman. Sekarang aku mau wrap wooden easel. Ini pakai kayak lembaran apa sih nggak ngerti. Jadi sebenarnya tuh ada di rumah kan. Ini tuh kayak waktu itu aku beli di pan kasur, terus dapat ini berlembar-lembar, jadi daripada nggak dipakai jadinya aku pakai untuk nge-wrap wooden stand sama wooden easel. Tenang aja kok, ini dipastiin masih bersih seperti yang kalian lihat di video. Dan aku sebenarnya juga kurang tahu ini tuh ramah lingkungan atau enggak, cuman aku memaksimalkan hal-hal yang bisa dipakai kembali gitu untuk pengiriman. Selanjutnya yang gak boleh ketinggalan adalah thank you card. Jadi aku kalau ngeprint thank you card itu langsung lembaran besar dan aku potong sendiri supaya bisa ngepres budget, supaya gak terlalu mahal juga karena jasa potong itu mahal banget, bisa lebih mahal daripada harga thank you cardnya. Setelah aku potongin thank you card, aku juga potongin seal yang untuk ditempel di luar kardus dan setelah selesai semuanya aku masukkan ke dalam laci. Setelah potongin thank you card, sekarang waktunya potongin bonus. Nah, bonusnya ini aku pakai foto dari hasil orderan yang kemarin udah aku bikin. Lanjut ke packing yang sebenarnya. Jadi yang pertama kita harus lepas coklat-coklat di bagian belakangnya.
dan bungkus akriliknya menggunakan wrapping paper. Setelah dibungkus menggunakan wrapping paper, aku tempel stiker Kelstaff supaya lebih aman. Ini aku bungkus menggunakan bubble wrap tapi satu lapis aja karena kardus kita udah tebel dan kita juga udah kasih shredded paper. Jadi aman kok. Seperti biasa aku cek ulang dulu akriliknya, tulis nama customernya, terus tempel deh sealnya. Karena tadi videonya terlalu cepat, aku ulang ya. Jadi yang ada di dalam box itu adalah shredded paper, akrilik, terus ada thank you card, bonus, dan kalau misalnya kalian ada pesan greeting card, ya aku masukin juga. Gak lupa wooden easel dan wooden stand. Nulis nama customer aku adalah salah satu hal yang paling aku suka karena aku ngerasa deket sama mereka. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Kebetulan kemarin waktu batch 3 aku juga adain akrilik tanpa box. Jadi bungkusnya itu gak pakai box tapi pakai eco mailer kayak gini. Nah, eco mailer ini lebih cepet terdegradasi lah pokoknya kayak gitu. Dan aku sama aja sih, isinya ada thank you card, terus ada bonus, ada wooden stand dan dapet namanya juga. Aku sedih banget kemarin tuh gak sampai 3 hari udah sold out. Kalau kalian ngikutin Kelstaff dari awal, dulu itu kardusnya polos, terus kita cuman pakai seal kayak gini, kecil banget, dan kardusnya itu tipis, jadi gampang penyok. Nah, mulai batch 2 dan seterusnya, kita ganti kardus yang lebih tebal dan lebih bagus deh pokoknya. Makasih ya buat dukungan kalian semua. Lanjut, sekarang kita ke proses pengiriman. Nah, di sini aku lagi mau cetak resi. Jadi sebenarnya tuh aku tahu caranya yang langsung bisa print banyak, tapi menurut aku tuh boros kertas, jadinya aku lebih memilih untuk screenshot satu-satu. Dan resinya tuh aku print biasa, terus aku gunting dan aku tempel ke kardusnya pakai solasi bening. Hai, tadi aku habis ASMR, terus sekarang aku ke JNT mau kirim paket. Kadang-kadang aku ke counter, tapi kadang-kadang aku minta pick up, tergantung aku lagi pengennya gimana. Ini adalah paket-paket kalian yang sempat aku foto. Aku bener-bener mau ngucapin makasih banyak buat dukungan kalian semua sampai aku berada di titik yang sekarang. Oh iya, nantikan batch keempat, kayaknya bulan Desember atau tahun depan, pokoknya sebentar lagi. Tungguin ya. Bye-bye. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai bisnis, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye.